Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nanik Minarni, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Akuntansi, dengan nomor peserta 2015-0283-992. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di unit kerja saya di SMKS Qosinatul Ulum Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, kelas 11 Akuntansi 2, mata pelajaran perpajakan dengan materi nomor pengukuhan pengusaha kena pajak menggunakan problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, boleh semuanya berdiri? Ya. Lihat diri kalian, ya. Lihat diri kalian. Sudah ini ikat pinggangnya, ya. Semuanya dilihat. Kalau belum rapi, silakan dirapikan. Ada sampah di samping-samping kalian, ya, supaya nyaman kita dalam pembelajaran. Sudah? Silakan bisa duduk kembali. Kita berdoa dulu, silakan. Untuk hari ini dipimpin oleh Rizka. Siap di tempat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi billahi rabba bil islami dina Rabbil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita menambah semangat ya, menambah semangat belajar. Kita menyanyikan lagu nasional. Silakan. Ya, silakan duduk. Cika. Ya, kita menyanyikan, duduk dulu. Ya, Sakira. Bisa. Kita menyanyikan lagu nasional ya, untuk menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara.
Silahkan siapa? Ines ya. Oke. Ines dengan gunanya akan biar lebih semangat ya. Kita mendengarkan musik. Ayo, apa? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Terima kasih Ines. Pengabsen dulu. Saya akan mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Siapa saja yang tidak masuk. Asfila Alma, Atina Lutfi, Cika Leli Marlita, Fitriani, Haryani, Hartanti, Indri Cinta, Ines, Meli Andini, Melivia Irna. Oh ya, di belakang. Putri Damayanti, Putri Indah, Rizka Audia, Sakira Nur Puspita Sari, Septia Lailatul Rosida, Setia Putri, Sahira Ramadhani, Sri Hartini, Suciwati, dan Yulia Ade Artika. Nih, masuk semua ya. Alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kesehatan, ya masih diberi sehat. Karena akhir-akhir ini DB ya, demam berdarah itu banyak kemarin. Nah, untuk sebelum pembelajaran ya, untuk bab yang kemarin, minggu kemarin kita sudah materi yang minggu lalu. Masih ingat? Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Ya, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, ini seperti NPWP itu juga seperti KTP kita ya. KTP kalau kalian kan masih belum 17 jadi belum mempunyai KTP. Ya, nah ini NPWP ini merupakan identitas juga ya, pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Ya, hak-haknya kemarin kita sudah belajar haknya apa saja, kewajibannya, wajib pajak itu apa. Nah, dan ada apa juga fungsi ya, fungsi kita mempunyai NPWP ya, mempermudah kita ya kalau kita pengusaha mau pinjam di bank ya, mau bepergian ke luar negeri, dan juga kalau kita itu ya PPh 21 itu ya kita menyetorkan PPh 21 kalau tidak mempunyai NPWP itu akan lebih banyak ya 200% ya. Jadi kenaikannya itu ya. Jadi kalau kita punya NPWP ya hanya kemarin ada lapisannya ya. Nah, itu hanya 5%, tapi kalau tidak mempunyai NPWP itu akan menambah lagi ya 200% ya. Jadi dari 5% menjadi 6%. Nah, itu nanti
selanjutnya ya ada lapisan-lapisannya nanti di kelas 12 pas kita PPH 21 itu nanti kita menghitung bagaimana cara menghitung PPH 21. Nah, itu yang pelajaran minggu yang lalu. Nah, kalian ada tidak ya di sekitar kalian ya pengusaha ya pengusaha yang bisa kena pajak ya. Apa yang kalian ketahui pengusaha kena pajak ya. Ada yang tahu? Yang di sekitar kalian ada pengusaha kena pajak. Ya PT GMM yang di Tinapan itu ya. Nah, itu juga termasuk PT atau pengusaha kena pajak ya karena menyerahkan barang atau jasa kena pajak. Nah, itu. Terus untuk tujuan pembelajaran dari untuk yang selanjutnya yang pada pagi hari ini kita pelajari itu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP ya NPPKP. Nah, tujuan dari mempelajari ini apa itu pengusaha ya atau syarat-syaratnya apa yang harus dikukuhkan, harus berapa omsetnya, omsetnya yang udah berapa yang boleh ya dan ada syaratnya ya mungkin ada syarat objektif dan subjektif. Nah itu kalian tahu apa tuh pengusaha kena pajak, apa itu barang kena pajak, jasa kena pajak, barang berwujud dan juga barang tidak berwujud. Nanti setelah ini Ibu akan menayangkan ada video pembelajaran ya biar kalian lebih paham apa toh pengusaha kena pajak dan syarat-syaratnya. Nah, kita simak dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak, bisa dilihat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPWP. Sebelum anak teacher belajar tentang NPWP, ya kita harus tahu dulu nih PKP itu apa atau pengusaha kena pajak. Nah, jadi pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Nah, apa sih barang kena pajak itu? Nah, sebenarnya barang-barang yang dijual itu adalah kena pajak ya. Jadi ada yang dijual, ada yang tidak dijual. Yang berbeda seperti kendaraan, seperti barang elektronik, kemudian yang tidak berbeda seperti apartemen, dan sebagainya. Nah, kemudian yang jadi kalau kita simpulkan bahwa barang kena pajak itu banyak sekali. Nah, jadi untuk yang barang tidak kena pajak itu kita golongkan ya menjadi 4. Yang pertama ada hasil tambang, kemudian yang kedua adalah barang atau bahan kebutuhan pokok seperti beras, garam, dan pajak. Kemudian yang ketiga adalah makanan-makanan yang disajikan di restoran, di rumah makan itu tidak kena pajak. Nah, yang kenanya adalah pajak daerah ya, adalah hal ini. Kemudian yang keempat itu adalah ada uang, emas, dan harga itu tidak termasuk ke barang kena. Nah, lalu untuk jasa kena pajak itu misalnya seperti jasa kesehatan, jasa keuangan, dan banyak jasa lain. Nah, lalu berbicara tentang usaha kena pajak, untuk menjadi seorang pengusaha kena pajak ini apa sih cara
kedua melewati survei yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Jadi harus dilayani dulu oleh kantor pelayanan pajak. Kemudian yang ketiga melewati syarat-syarat yang kemudian diberikan untuk menjadi pengusaha. Nah, jadi apabila seseorang bekerja itu sudah dibutuhkan menjadi PKP oleh pemerintah pajak, maka nanti dia akan mendapatkan yang namanya nomor pengukuhan pengusaha pajak. Nanti dapat NPWP. Jadi kita tentukan bahwa NPWP ini adalah nomor yang dijadikan sebagai identitas oleh pengusaha pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakan. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, sekarang apa sih bedanya antara NPWP dengan NPWP ini? Nah, kalau NPWP itu harus ya wajib dimiliki oleh setiap orang pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan. Jadi yang dikenakan pajak di sini adalah penghasilannya, yaitu PPH ya kalau NPWP. Sedangkan kalau untuk NPWP ini yang dikenakan itu adalah untuk pajak tambah nilai atau PPN. Ya, jadi seorang pengusaha atau orang badan yang menjalankan usaha dia pasti memiliki NPWP dan NPWP. Jadi harus punya kedua-duanya. NPWP ini memiliki yang namanya pengukuhan pengusaha pajak NPWP. Nanti dia berkewajiban yang pertama untuk memungut PPN, ya memungut PPN pajak tambah nilai. Kemudian yang kedua harus menyetorkan PPN ini ke kas negara. Yang ketiga adalah untuk melaporkan apa? Melaporkan pembunuhannya, penyetoran dan penghitungan PPN-nya pada lambat akhir bulan berikutnya. Untuk NPWP ini cara memperolehnya itu hampir sama dengan memperoleh NPWP ya. Jadi dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak, melengkapi syarat-syaratnya, nanti akan terdaftar sebagai PKP memperoleh pengembangan perusahaan dan pajak. Tapi kalau untuk pengembangan perusahaan pajak ini belum disediakan dalam aplikasi online, jadi harus datang langsung ke KPP. Berikutnya ada fungsi dari nomor pengukuhan pengusaha pajak ini. Yang pertama adalah sebagai identitas diri pengusaha pajak. Kemudian yang kedua sebagai sarana dalam melaksanakan hak dan kewajiban pengusaha kena pajak dalam bidang PPN dan PPN. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat pengawasan dalam perpajakan. Kemudian selanjutnya dengan mempunyai NPWP ini manfaat yang bisa dirasakan oleh pengusaha kena pajak yaitu bisa menjadi rekanan pemerintah dalam DPR atau proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang terakhir pencabutan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak ini bisa terjadi karena yang pertama pengusaha kena pajak ini tidak tempat usaha ke wilayah kerjanya kantor pelayanan pajak lain. Kemudian yang kedua, pengusaha kena pajak ini telah dibuatkan menurut ya. Kemudian yang ketiga, pengusaha kena pajak ini tidak memenuhi syarat baik itu subjektif maupun objektif sebagai pengusaha kena pajak. Nah, jadi untuk melakukan pencabutan NPWP ini bisa dilakukan baik secara online di website pajak.go.id ataupun dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Sekian materi kita di video kali ini. Semoga Anda bisa belajar dan memahami tentang nomor pengukuhan pengusaha pajak ini. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video sedikit ya tentang
apa itu pengusaha kena pajak. Nah, ini Bu Nani juga apa membuat PPT ya. Apa itu pengusaha kena pajak. Nah, ini ada pengusaha kena pajak adalah ini ya, pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Nah, ini. Terus yang kedua ada wajib pajak. Ini pihak yang melaksanakan perpajakan seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak-pajak lainnya. Untuk yang ketiga, pengusaha kena pajak adalah pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Tadi dari tayangan video tadi, dari slide PPT yang Bu Nani tampilkan tadi, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang semangat ya. Kalau tidak ada, sekarang kita akan berdiskusi kelompok ya. Berdiskusi kelompok. Saya akan membagi kelompok tadi berapa? 20 orang. Kita berarti menjadi 4 kelompok saja ya. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Untuk ketuanya nanti Bu Nani yang pilihkan, nanti terserah mau ikut gabung yang mana, yang lainnya anggotanya sendiri-sendiri. Yang kelompok 1 itu Indri Cinta. Kelompok 2 ada Putri Indah Lestari. Yang kelompok 3 Ines Dwi Pramesti. Yang keempat ada Rizka Audia. Silahkan kalian bergabung, terserah mau ikut yang mana, sesuai dengan hati nurani. Ya, silahkan bisa bergabung sekarang dengan kelompoknya. Mau ikut Indri, mau ikut Putri, ya, mau ikut Ines dan Rizka, monggo. Ayo, 1, 2, 3. Sudah semua, guys? Sudah terbentuk kelompoknya. Saya akan membagikan bahan diskusi atau LKPD-nya. Indri, Ines, Rizka, dan Putri. Silahkan kalian diskusikan, boleh browsing di HP ya, lewat internet pertanyaan tersebut. Silahkan kalau belum jelas bisa ditanyakan. Di situ LKPD-nya, yang pertama itu ada judul kegiatan. Judul kegiatannya mengidentifikasi pengusaha kena pajak, jenis kegiatannya tugas kelompok. Nah, ini ada tujuannya, ada langkah-langkahnya. Yang kalian isi itu yang nomor 3, 4, dan 5, 6. 3, 4, 5. 3, 4, dan 5. Ya, untuk 1, 2 itu kan bagaimana langkah-langkah menyelesaikan LKPD. Ada yang ditanyakan? Silakan bertanya kalau belum jelas. Bisa ditanyakan. 5 menit lagi. Yang dijawab hanya nomor 3, 4, dan
5 nggih. Oh, kalian bisa melihat di sekitar atau daerah kalian ya, pengusaha, ada PT tadi, ada Gendis Multi Manis. Silahkan bisa maju ke depan. Hmm? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengarkan? Kami dari kelompok 3 ini menganalisis perusahaan atau badan di daerah tempat kita tinggal terdapat PT Indomaret Modern yang dikukuhkan sebagai perusahaan kena pajak atau PKP. PT Indomaret Modern beralamatkan Jalan Raya Modern nomor 26 Modern Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58256 merupakan salah satu Indomaret di Blora yang menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, buah, sayur, susu, cemilan, minuman, hingga peralatan kebersihan seperti sabun dan sampo. Dengan semua kelebihan tersebut, Indomaret telah menjadi salah satu waralaba terbesar di Indonesia. Kunjungi Indomaret terdekat ini pada jam kerja atau buka untuk informasi lainnya, seperti katalog Indomaret, katalog promosi, dan daftar harga atau diskon. Sebelum presentasi kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan menanggapi tadi. Termasuk dalam perusahaan apa Indomaret, Alfamart, ada dan seperti perusahaan yang disebutkan Dr. Yani tadi ya, perusahaan tersebut merupakan termasuk perusahaan dagang karena usahanya menjual barang dagangan tanpa merubah bentuk barang tersebut. Kecuali kalau lain apakah ada yang ingin bertanya? Nggih, boleh. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompoknya Ines atau kelompok 3. Terima kasih. Yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Damayanti Nominasari. Kedua Indri Cinta. Tiga Setia Putri. 4 Hari Andini dan 5 Haryani. PT Gendis Multi Manis. Nama perusahaan PT Gendis Multi Manis. Jenis badan hukum perseroan terbatas. Alamat Jalan Raya Buntulan, Rebanan kilometer 7. Desa Tinapan, Kecamatan Rebanan, Blora 58256 Indonesia. Bidang usaha, industri gula dan perkebunan tebu. Dari kelompok kami. Silahkan kelompoknya Ines. Yang keras ya. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengatur barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya di daerah kita ada PT Gendis Manis yang merubah jadi menjadi
lain masih ada pertanyaan? Tidak? Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Indri atau kelompok 1. Presentasi yang ketiga, silahkan Rizka ya, kelompoknya Rizka Audia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi perencanaan atau bagian hidayah seperti domain dibutuhkan sebagai jalur syarat yang wajar. PT Sai Apparel Industries Grobogan. PT Sai Apparel Industries Grobogan merupakan perusahaan dari PT Sai Apparel Industries Semarang. PT Sai Apparel Industries Semarang merupakan perluasan pabrik dari PT Sainas Industries KBN Tanjung Priok DKI Jakarta. PT Sai Apparel Semarang dan Grobogan keduanya merupakan pabrik pembuat pakaian, jadi melayani permintaan buyer bernama Dubai. Di Semarang, pemesan barangnya yaitu H&M, Indian Outfitters, OJK, Visa, Tom Taylor, LC Apparel. Di Grobogan, pemesanan barangnya adalah H&M dan Iveco. Seluruh produk-produk komoditas ekspor yang dijual atas nama pemilik merek tersebut. Pengelolaan penjualan produk di luar negeri di PT Sai Apparel. Negara-negara tujuan ekspor PT Sai Apparel Industries melengkapi syarat atau dokumen yang diperlukan, yaitu syarat objektif. Sebelum presentasi saya akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan ya, kelompoknya Putri. Apa manfaat ekspor bagi negara Indonesia? Jadi, manfaat ekspor bagi negara Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan dan juga devisa negara serta pertumbuhan ekonomi yang melaju besar. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau berbuat kita akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4, Rizka. Ini masih satu lagi, kelompok Putri Indah Lestari. Silahkan maju. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri yang beranggotakan satu Putra, Asbina, Yulia, dan Zainab. Ada beberapa teman-teman tak kenal maka tak sayang, tetapi ini merupakan salah kata-kata saya yang pasti diucapkan oleh dia dari semua anak-anak, dan ini bisa mengharapkan tanpa adanya kesalahan termasuk tentunya. Perusahaan modal asing PMA dari Korea Selatan yang bergerak di bidang industri manufakturing produksi barang bekas dari bahan kulit untuk pasar ekspor. PT Pulpa sendiri dimiliki oleh investor asal Korea yang berdiri sejak tahun 2016 dan dapat menampung 15.000 karyawan.
mengenai syarat perusahaan atau badan yang dapat dilakukan sebagai TKP. Satu, melewati survei atau validasi kantor pelayanan pajak KPP. Dua, melengkapi syarat atau dokumen yang diperlukan yaitu syarat objektif. Ya, kelompok Ariska. Apa yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri. Pepatah. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tetapi menurut saya tidak ada. Karena kata saya dan sisi yang diucapkan oleh dia hanya sebuah amanah dan hanya misalkan harapan tanpa adanya kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita aplaus untuk kelompoknya Putri. Semua kelompok sudah maju ya untuk presentasi. Nah, kita melanjutkan dengan ada yang ditanyakan untuk dari diskusi tadi ya, ada kendala apa yang dihadapi dengan LKPD yang Bu Nani berikan ya, silahkan bisa kendala yang kalian hadapi ya dalam mengerjakan tadi LKPD. Apa Nes yang dihadapi? Ya. Kenapa di Indonesia harus dihadirkan pajak? Oke. Pajak itu sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya. Semuanya di luar negeri pun ada pajak seperti itu. Jadi bukan cuma ada di Indonesia, ya. Di luar negeri pun ada pajak ya. Kita juga masyarakat juga dipungut oleh pajak. Ya, ada lagi kendala yang dihadapi dalam bisa semua ya, tadi dari video dari PPT ya, kalian bisa atau bisa kan browsing dari internet. Nah, untuk pembelajaran minggu depan ya, kita akan mengenal bentuk-bentuk surat pajak atau SPT. Ya, tadi kan ada SPT, kita melaporkan SPT PPN, SPT PPH. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang itu ya, cara mengisinya SPT atau surat pemberitahuan pajak ya. Nah, dari pengertiannya, dari fungsi, jenis-jenisnya ya, PPh 21 ya, 23 PPN. Nah, itu nanti ada SPT. Ada yang ditanyakan sebelum Bu Nani akhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, kalau tidak kita berdoa ya untuk mengakhiri, silahkan dipimpin oleh Rizka. Terima kasih kalian sudah hari ini sudah berdiskusi ya dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.